Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Jadi tentunya teman-teman sudah tahu lah ya, bahwa mulai tanggal 17 November 2024 kemarin pendaftaran seleksi P3K untuk gelombang kedua sudah resmi dibuka. Dan syarat yang bisa mendaftar sebagai P3K di gelombang kedua adalah honorer atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Dan kemarin ada yang memberitakan terkait dengan hal ini ya. Jadi beritanya disampaikan oleh Kepala BKPSDM di Kota Mataram, Provinsi NTB. Kepala BKPSDM ini mewanti-wanti agar verifikator atau agar unit kerja tidak meloloskan para honorer atau non-ASN yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Bahkan kurang 1 bulan, kurang 2 bulan, artinya belum mencapai 2 tahun gitu, tetap tidak boleh diloloskan. Karena hal ini harus benar-benar fair gitu ya. Karena jika ada yang kurang sebulan, kurang 2 bulan untuk mencapai 2 tahun diloloskan, tentunya kasihan para honorer atau non-ASN yang sudah bekerja minimal 2 tahun. Dan tentunya ini juga menjadi warning bagi para teman-teman honorer atau tenaga non-ASN untuk selalu melihat gitu ya, teman-teman honorernya, teman-teman tenaga non-ASN-nya, apakah mereka benar-benar sudah mencapai masa kerja minimal 2 tahun atau belum. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan honorer masa kerja 2 tahun kurang 1 bulan gitu ya. Apakah bisa dibantu? Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya pendaftaran P3K 2024 tahap 2, honorer masa kerja 2 tahun kurang 1 bulan bisa dibantu. Kita coba bacakan ya. Pendaftaran P3K 2024 tahap 2 sudah dibuka mulai Minggu 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Seleksi P3K 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non-database PKN, yakni non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Formasi P3K 2024 tahap 2 juga untuk lulusan pendidikan profesi guru, untuk formasi guru di instansi daerah. Untuk formasi guru P3K 2024 tahap 2, yang bisa melamar ialah guru non-ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Dikutip dari situs resmi Kemdikbud, lulusan PPG adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah membuka pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap 2 untuk tenaga penunjang kegiatan atau TPK alias honorer non-database PKN. Kemarin, Minggu 17 November 2024, pendaftaran seleksi P3K kami buka sampai 31 Desember 2024, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono di Mataram, Senin 18 November 2024. Dijelaskan, pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap 2 di Kota Mataram khusus TPK atau honorer yang tidak masuk database PKN dan sudah bekerja minimal 2 tahun. Terkait dengan itu, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan semua pimpinan organisasi perangkat daerah agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan surat keterangan masa kerja sebagai salah satu syarat yang harus dilampirkan pelamar. Jangan sampai ada TPK yang masa kerjanya kurang 1 atau 2 bulan dari 2 tahun, dibantu untuk mendapatkan surat pernyataan. Kan kasihan yang lain, honorer masa kerja 2 tahun lebih katanya.
Apalagi konsekuensi jika ada terbukti melanggar ketentuan tersebut, secara otomatis dilakukan pembatalan yang bisa menyebabkan kekecewaan bagi TPK atau honorer yang sudah dinyatakan lulus. Taufik menargetkan jumlah pendaftar seleksi P3K 2024 tahap 2 mencapai sekitar 1.500 dengan jumlah formasi yang akan diperebutkan 583 kursi. Jumlah formasi itu sama dengan jumlah formasi pada pendaftaran seleksi P3K 2024 tahap pertama yang merupakan sisa honorer K2 dan honorer database PKN dengan total pelamar sebanyak 1.881 orang. Sebanyak 583 formasi P3K di Kota Mataram itu meliputi 96 formasi tenaga guru, 87 formasi tenaga kesehatan, dan 400 formasi tenaga teknis. Jadi formasi P3K tahap pertama 583 itu akan direbutkan juga oleh pelamar pada tahap 2 katanya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan anjuran kepada unit kerja gitu ya atau OPD agar berhati-hati dalam mengeluarkan surat pengalaman kerja gitu ya. Jadi jangan sampai honorer atau tenaga non ASN yang masa kerjanya belum mencapai 2 tahun, bahkan mungkin kurang sebulan, kurang 2 bulan gitu, tetap seharusnya tidak boleh diberikan surat rekomendasi untuk bisa mendaftar sebagai P3K di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.